Coba itu yang ngeluarin suara rekaman-rekaman, bisa nggak jangan cuman per second, bisa nggak dari awal sampai akhir 9 menit yang direkam sama si Ratu flexing itu. Jangan sepenggal-sepenggal, ntar orang mikirnya aneh. Hashtag kabur aja dulu itu bener banget. Kalian kabur aja dulu, apalagi kalau kalian udah selesai pendidikan S1, S2, kerja aja di luar negeri guys. Luar negeri itu lebih dihargai, waktu kita tuh dihargai. Kalau di Indonesia tuh semua serba nggak adil guys. Kita mau lapor polisi aja sesuai SOP itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Walaupun punya cukup banyak bukti, tetap guys nggak diwarok ya. Apalagi kalau kasus udah mulai atensi A, atensi B, kenal ini, kenal itu. Apalagi kalau diduga ada ditebar-tebar duit, oh ya, oh cepet banget tuh guys. Jadi kalian yang orang-orang pinter di Indonesia, pergi guys ya ke luar negeri ya, memperkaya diri kalian ke sana, karena kalian akan lebih dihargai di sana, lebih memanusiakan manusia dibanding di sini. Udah deh, capek banget, tahu nggak? Permintaan uang jumlah 2 juta Singapura dolar yang saya dengar di TikTok beberapa hari ini dengan membawa-bawa nama DPR. Ini benar apa enggak? Memang kalau skincare ini harus hati-hati karena berhubungan dengan perlindungan konsumen. Tapi saya tertarik juga tadi soal klaim-klaim atau review yang dilakukan oleh dokter detektif ini seharusnya memang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan harus BPOM. Tapi kalau memang ada yang dicurigai ya laporkan saja ke BPOM. Saya tertarik tadi. Ini kan akhirnya dari review ini antara dokter-dokter, akhirnya tadi kan yang bilang bahwa ini adalah dugaan pemerasan. Ini dugaan saja apa memang sudah ada pemerasannya? Dan kalau pemerasannya itu berapa jumlahnya? Dan baru diperas saja, permintaan uang saja, atau memang sudah ada uang yang bergeser? Dan siapa saja yang melakukan? Nah, tadi saya juga tertarik, saya dengar di sosial media bahwa ada sampai permintaan uang sejumlah 2 juta Singapura dolar yang saya dengar di TikTok beberapa hari ini dengan membawa-bawa nama DPR. Ini benar apa enggak? Coba tolong diceritakan, karena ini bersangkutan dengan kita nih, DPR ini siapa gitu? Yo guys, balik lagi bersama saya seperti biasa. Oke Kevin, kita bahas lagi Nikita Mirzani ya, dan asistennya jadi tersangka guys. Dan ini ada beberapa tanggapan dari netizen atau teman-temannya Nikita Mirzani. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Waduh, kasus pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladi guys. Seorang pengusaha skincare kita dan asistennya dijadwalkan diperiksa hari ini katanya. Namun kuasa hukumnya meminta permohonan penundaan pemeriksaan katanya gitu guys. Minggu depan penyidik menyayangkan panggilan lagi ke Nikita katanya guys. Kita lihat berita selanjutnya. Dijelaskan dari awal, mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan, jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan diduga melakukan fitness di depan anggota DPR dengan menyebut nama Doktif, padahal yang dimaksud RG adalah bukan Doktif. Doktif tidak pernah menyebut RG abu-abu katanya gitu guys. Memparodikan cara berkonten tapi tidak menyebutkan nama, terus men-spill produk tapi dengan mengatakan hati-hati dokter berkedok, penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter gitu guys. Kalau dia tidak merasa, harusnya sih nggak usah marah gitu loh guys ya. Jadi kita lihat lagi. Nih buat lo yang lagi seneng, yang lagi di atas angin karena NM itu jadi tersangka, gue pastiin gak lama lagi lo bakal diem 1000 bahasa. Karena apa? Gue yakin 1000% yakin apa yang diucapkan NM itu fakta dan nyata. Lu bisa pegang nih omongan gue ya. Karena lambat laut kebohongan itu pasti terbongkar. Dan gue yakin, gue ngikutin NM itu bukan dari sekarang aja, dari semua masalah dia gue tahu semua. Karena bisa dibilang kayak gue fans berat aja gitu. Karena setiap ucapan yang dia omong ini itu fakta dan valid. Bukan cuma sekedar ngomong, dia bisa mempertanggungjawabkannya. Dan itu bener-bener nyata banget. Dari dulu apa yang dia omongin, apa yang dia keluarin, pasti itu fakta dan memang dia punya buktinya. Dan sesuai lagi. Lu camkan omongan gue ya. Gue ngerasa tersakiti banget baca komen-komennya yang ngedoain dia jelek-jelek, sumpah. Jangan sampai gue kutuk jadi kodok lo ya. Sama kayak Nih, maling. Tessa Mariska memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Maling yang masuk, maling bersalah.
Tapi kalau maling yang kita panggil kan nggak bersalah gitu loh. Jadi M meminta kepada NM supaya bertemu sama dia. NM nggak mau. Yang ada M gitu. Jadi aku pikir apa itu menjebak? Nanti bisa salah-salah bisa masuk jebakan loh menurut gue. Gitu loh. Jadi misalnya nggak terima nih mereka, wah ini lu ngejebak gue lu. Misalnya kamu, sini lu gue mau kasih uang lu. Kamu datang. Terus giliran kamu datang, kamu ambil duit gue bilang nih, lu rampok lu. Kan lu bingung. Lah kan lu yang manggil gue. Lu yang ngasih. Gitu sih menurut aku di sini gitu saat ini. Tuh, Yang ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim. Ini katanya NM akhirnya akan bicara katanya. NM terancam 20 tahun penjara. Hari ini Nikita tetapkan sebagai tersangka pemerasan katanya guys. Waduh, katanya sama kayak 20 tahunnya kayak ini ya, Harvey Mois ya. Sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Kasihan. Hari ini Nikita Mirzani ditetapkan Wah, ini musuh sebagai bebuyutannya, guys. tersangka dalam kasus pemerasan Sensatela. dan lain-lain. Ya, kasihan juga sih. Cuman ya bersyukur lah ya kemarin sudah berdamai dengan Loli, jadi Loli bisa jaga adiknya ketika ibunya ditahan. Ya, kami mendukung penegakan hukum diberlakukan seadil-adilnya. Semangat ya untuk yang diperas. Ya bersabarlah, nanti kalian mendapatkan keadilan kok. Ini glowingku apa? Kara. Nih, DNA salmon Dr. Reza Gladi ya. Mirip sama DNA salmon Dr. Richard Lee yang sudah ditarik maaf sama Bepom guys. Aku pakai produk ini. Aku ajarkan cara pakainya ya. Seperti ini. Cara pakainya. Ini ada jalurnya. Nggak tahu ya ini boleh apa nggak sama BPOM sebenarnya. Tuh ini putar dulu ujungnya buat isi kayak ala-ala insulin kan tuh menyala tuh lihat nih isinya ya. Menyala. Nanti caranya jadi gini nih. Di cek tuh kayak mirip sama yang udah ditarik dari BPOM sih. Dulu aku mau beli ini tuh nggak jadi, untung aja. Terima kasih sama Bang Haji, sama Ketua PP Pak Johan, sama orang-orang Nimbrung Serang terus yang katanya udah guys di membantu komentar. support, sama kakak gue Kak Fitri, Ini mereka konsen, temenan nih. sama mahasiswa, sama ibu-ibu Serang, itu yang gue ucapin terima kasih. Jangan gila-gila gue suruh ucapin terima kasih padahal lu nggak ngebantu ya. Sinting lu ya, bukan dari meja bundar, meja hijau, nggak ada. Ini nggak minum nggak? Ini tanggapan keluarga Fadel tentang kabar Nikita Mirzani menjadi tersangka. Ini perkataan dari keluarga Fadel. Jadi itu nggak mungkin lah kalau dia sampai ngomong seperti itu, mungkin ada pihak lain kali ya. Malah dia malah manja loh sama ibunya Fadel. Jadi itu saya cuma arahan doang, nggak bukan susah, saya bilang gitu kan. Mana? Mama yang kasih aja gitu, kasih gas langsung gitu. Ini mah Loli kali. Iya lah. Iya kan sebelumnya kan juga pernah ada kalau nggak salah deh, saya pernah preskon yang waktu dari saya juga udah jelas. Jadi ya itu bisa kita buka nanti di data. Waduh. Gak ada nih. Lah, nggak mungkin. Banyak saya yang kecilin ya, si Loli ya maksudnya. Kita bahas Loli. Kan kalau bawa nama Nikita Mirzani itu kan nama Nah, ini apa nih? Nikita setelah jadi tersangka masih di kerjaan. Masya Allah, semoga menang di pengadilan. Nikita Mirzani walaupun kata orang siapa sih Nikita Mirzani, tapi nama gue tuh besar guys. Ya, besar. Ada apapun itu kalau bawa Nikita Mirzani pasti booming, nggak ada yang nggak booming. Kelihatan booming kan ya, ada penonton tiba-tiba ya. Buat menggiring opini publik yang tidak ya kan. Kalau pemerasan kan tidak ada nego dong. Dari Syariesta itu ya, dia itu buzzer status Jetty. Dia itu ya belain SS gara-gara SS itu satu-satunya orang yang nengokin dia pas lahiran. Sampai dikasih baju, sampai dikasih susu. Ria Ricis juga ya mau datang ke launching bajunya SS tuh pasti gara-gara diundang. Baju yang Ricis pakai juga tuh pasti gretong bukan beli gitu. Emang ada bukti kalau Dennis terima duit 100 Jetty? Sumpah ya gue makin hari makin gak ngerti. Ini kan awal permasalahannya itu perkara skincare kan? Kenapa harus ngalor ngidul sih? Jadi bawa-bawa anak, jadi bawa-bawa agama juga, Gilda. Morning guys, itu bukti rekamannya udah mulai ke-spill tipis-tipis ya. Minta 20 Tipis-tipis. miliar di Starbucks, itik. 20 juta sing dolar, sudah ada 2 juta sing dolar, udah ada penawaran pakai kalkulator hitung. Lu masa dokter nggak bisa ngitung 2 juta sing dolar aja nggak bisa ngitung sih. Sampai udah nawar 1,7 juta sing dolar juga nggak apa-apa deh. Tuh, fiktif junjungan lo, gue kasih tahu bala-balanya. Lo yang belain dia, walaupun kagak keikutan dapet duitnya. Tapi lo ikut dosa karena lo itu karena lo itu turut serta
dalam dosanya karena itu lu udah membela jeruk peres berkedok dokter. Membela jeruk peres berkedok dokter. Anak gue lagi manjat. Karena Anda itu udah membela jeruk peres berkedok dokter. Jadi Anda itu turut dosa dalam akhirat. Lu yang memberikan power ke si dokter itu. Merasa punya power. Power apa? Power Ranger. Itu dokter bermula muncul dari penyakit hati sama yang lain. Karena dia tuh nggak laku skincare-nya. Ya nggak? Jadan? Awas dia jatuh. Hati-hati. Udah ya, gue mau main manak dulu, nggak fokus. Oke, nanti ya, tunggu gue balik dari sini baru kita ini lagi selanjutnya guys ya. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar bahwasanya siapa nih namanya? Dennis ya, maaf jadi lupa kan. Dennis Karista ini buzzer yang dibayar 100 juta yang katanya gitu guys ya, yang katanya gitu. Apakah benar? Nah, tulis di kolom komentar guys. Nah, ini lagi viral banget ya tentang penangkapan dari Nikita Mirzani sebagai tersangka pemerasan ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.